mengapresiasi ya kejaksaan gitu. Nah kalau ke KPK itu istilah saya sekarang itu udah KPK Mulyono gitu ya. Saya memberi apresiasi kepada kejaksaan ya yang apa namanya itu ya, yang garang itu, meskipun lagi-lagi ya tidak tuntas gitu. Kasus Pertamina yang terakhir ini sudah dilokalisir dulu, kan aneh tuh. Nggak sampai nih ke menteri, ya menterinya nggak sampai apalagi ke atasnya kan. Udah dilokalisir dulu. Sementara kalau nggak sampai apa namanya itu kerugian negaranya begitu tinggi kan, sampai 1.000 triliun dalam 5 tahun. Saya kadang-kadang nggak berpikir ngapain orang ngumpulin duit sebanyak itu gitu. Kan artinya per kepala ya, kalau totalnya 1.000 triliun dibagi 9 orang, itu kan artinya per kepala itu 110 triliun tuh. Ibaratnya begitu. Diambil aja lah oleh kita katakan 20-30% dari 110 triliun kerugian negara itu. Udah berapa tuh? Udah sekitar 40 triliun. Per tahun dia masuk ke duitnya. Kali 5, 200 triliun per kepala buat apa? Padahal kita lacak kekayaan mereka nggak fantastis amat gitu ya. Yang mau butuh duit kayak begitu tuh kalau politisi. Mungkin dia mau mendanai parpol, yang mendanai caleg, mendanai ini macam-macam. Nah ini profesional semua kok. Jadi apa gitu? Jadi pertanyaannya adalah uang sebanyak itu tentu ada kegunaannya. Ya, nggak mungkin mereka, mohon maaf istilahnya tuh makan sendiri itu. Tapi belum apa-apa kan udah dikunci oleh kejaksaan. Nggak sampai nih ke tingkat menteri, sampai tingkat menteri nggak sampai, apalagi ke atasnya kan. Kira-kira ya ada mungkin di situ-situ aja gitu. Nah, tapi bukan tidak saya apresiasi, saya tetap memberi apresiasi terhadap kejaksaan. Cuman kalau kita kembali ke diskusi sebelumnya saya sebutkan itu, ya penegakan hukum itu di Indonesia berbasis seringkali berbasis kepentingan politik gitu. Ya pagar bambu di Tangerang ya, di laut Tangerang. Selesai di kepala desa saja kan. Sampai sekarang nggak naik-naik lagi tuh kelihatan kasusnya. Dan sama sekali nggak masuk akal juga. Untuk apa kepala desa itu ya, mengoperal apa namanya itu ya, apa itunya tuh sertifikat tanah ya. Sementara yang meminta dibuatkan sertifikat nggak kena gitu. Sampai saat ini setidaknya kan. Nah itulah yang saya sebutkan itu tadi. Meskipun begitu lagi-lagi kalau saya tetap mengapresiasi ya kejaksaan gitu. Nah kalau ke KPK itu istilah saya sekarang itu udah KPK Mulyono gitu ya. Artinya KPK yang bergerak berdasarkan ya suka-suka mereka gitu. Ya bukan berdasarkan yang apa namanya itu filosofi pembentukan KPK-nya. Apa itu? Menjaga kekuasaan, tidak menggunakan kewenangan yang ada pada mereka untuk ya memperkaya diri sendiri atau kelompok yang merugikan keuangan negara. Itu filosofi pembentukan KPK. Jadi kalau KPK ngejar-ngejar di luar itu, namanya KPK Mulyono gitu. Nah ini kira-kira pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.